Salam kenal, sebut aja gue Melati. Gue seorang ibu rumah tangga dan istri seorang TNI yang dikaruniai 2 orang anak. Sekarang anak gue yang cowok udah SMA dan adiknya yang cewek kelas 5 SD. Di sini gue mau cerita nih tentang pengalaman gue sekitar 3-4 tahun lalu ketika suami gue menjadi babinsa di sebuah kelurahan di Salatiga, Jawa Tengah semasa pandemi COVID-19. Kalau boleh jujur, itu masa paling melelahkan dan sangat menguras energi bagi gue dan suami. Gimana gak capek coba? Suami gue waktu itu super duper repot sama kegiatan di wilayah kelurahan. Karena itu salah satu tanggung jawabnya sebagai babinsa. Sedangkan gue sebagai ibu yang harus siap mendampingi anak-anak yang bersekolah daring. Di saat yang bersamaan, gue harus muter otak. Gimana survive mempertahankan usaha UMKM gue yang udah kembang kempis selama pandemi. Kayak yang gue bilang tadi, selama pandemi sebagai babinsa suami gue sering pulang malam. Bahkan kadang-kadang pulangnya sampai menjelang subuh. Dari ngurus laporan terkait warga yang kena COVID, sampai ngurusin penyaluran bantuan buat warga-warga yang dikarantina di rumah. Nah, akhirnya gue punya kebiasaan nih kalau suami pulang larut. Gue sama anak-anak biasanya tidur bareng di depan TV. Ngegelar karpet gitu yang tebel sambil nunggu suami pulang. Kalau suami udah sampai rumah, biasanya anak-anak pindah tidurnya ke kamar masing-masing. Atau suami ikut nimbrung tidur depan TV. Kami jadi tidur berempat kalau anak-anak malas beranjak. Kayak cakwe berjajaran gitu deh. Suatu malam, tepatnya pukul 9 malam nih, gue sama anak-anak itu mulai beberes buat tidur di depan TV. Karena malam itu suami bakal pulang larut. Pas banget, waktu itu lagi hujan deras, anginnya kencang gak karuan. Sesekali petirnya menggelegar, saking gedenya, seolah nembus tembok gitu. Pernah kan kalian kayak gue? Tapi ya namanya ngantuk mah ngantuk aja ya. Gue sama anak-anak pun akhirnya terlelap tidur. Di tengah derasnya air hujan, entah kenapa tiba-tiba gue kebangun jam 2 malam. Di sela-sela rintik hujan, gue denger pintu rumah tuh diketuk dari luar. Dok, dok, dok. Wah, apaan tuh ya? Mata gue masih berat lagi. Dan ketukan pintu itu terdengar lagi. Dok, dok, dok. Belum sempat beranjak dari depan TV, akhirnya pintu kebuka. Kebetulan pintu rumah itu sliding door, jadi berisik kalau buka tutup. Wah, sambil masih nahan ngantuk, namun dalam kondisi sadar, tetap di posisi masih rebahan. Terus ngelihat samar-samar bayangan suami ngelewatin tempat kami tidur. Gue sengaja pura-pura tidur, biar suami gue nyangkanya gue tuh gak kebangun pas dia